warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aydan inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Faman tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Shallallahul alaihi. Yang sama-sama kita muliakan Ninda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin, Bakanda Tuan Guru Haji Tarifuddin, Bapak Kasus, Bapak Penghulu dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya segenap tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini dengan izinnya dan ridhonya kita bisa menghadiri acara tasyakuran dalam rangka berangkatnya umroh ayahanda kami Hamzah bin Ama Asar dengan ibunda kami Muni'ah binti Haji Idris pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kita bisa hadir dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, teriring harapan, semoga kita yang hadir di tempat yang mulia insyaallah ini senantiasa kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para mukarramun wal muhtaramun dan segenap tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Adapun acara kita pada malam hari ini dalam rangka tasyakuran ayahanda kami Hamzah bin Ama Asar dengan ibunda kami Muni'ah binti Haji Idris dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua uraian singkat makna dan hikmah ibadah umroh, dan insyaallah nanti kami mohon kesediaan Kakanda Tuan Guru Haji Tarifuddin. Acara yang ketiga yakni pembukaan semakaran, yang dalam hal ini nanti kami mohon kesediaan Bapak Penghulu duduk dalam sebelah untuk memimpinnya. Dan acara yang berikutnya yakni zikir dan doa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Ninda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin. Dan acara yang terakhir yang penutup. Inilah rangkaian acara yang akan kita sama-sama lalui dalam rangka acara tasyakuran, dalam rangka berangkatnya ayahanda Hamzah bin Ama Asar dan ibunda kami Muni'ah binti Haji Idris untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadahnya menjadi ibadah yang makbul dan mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara ini mari kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua yakni uraian singkat tentang hikmah daripada ibadah umroh, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kakanda Tuan Guru Haji Tarifuddin kepada beliau. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah. Al-Hadis. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan ta'zimi ayahanda Bapak Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin, Bapak-bapak para mukarramun, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani-dani sepuh, dani wali komisir,
Bapak Kadus, Bapak Penghulu, khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Duyukullah, Duyukur Rahman, Duyukur Rasulullah Sallam, yakni Bapak Amzah bersama Ibu Munia yang insya Allah akan menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah yang banggakan. Lengkapnya bapak-bapak para hadirin tamuda rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila sebarang-barang ngaturin karena berkat nikmat keabiatan yang insyaallah zahir batin ketika tidak Allah Subhanahu wa taala yang terlunggur terijat kemampuan keingat kekuatan tidak Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah boleh hadir dalam rangkaian acara tasawuf kurang ya atas keberangkatan kami dan Bapak Amzah dari Pemulia dan semua rombongan yang akan menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah yang insyaallah kami akan berangkat yakni bersama 42 rombongan sedikit yakni pada hari Jumat tanggal 15 Agustus tamang Jumat datang dikit insyaallah kita akan berangkat pagi jam 7 pagi sampun milik bandara. Nanti insyaallah tentu dan harapan mohon doa restu berbagi para jamaah, semoga kami bersama rombongan tetap diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala dari sejak berangkat sampai datang ke tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dan kita melaksanakan rangkaian amalan ibadah umrah dan secara sempurna dari rukun wajib dan sunnah-sunnahnya dan sehingga kami bisa mendapatkan keridikan ibadah umrah yang mabrur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, salawat sampai di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak para hadirin jamaah tamuda rahimakumullah. Dalam kesempatan makin ini yang tidak terlalu panjang menyampaikan tentang masalah manasikul umrah karena alhamdulillah dari travel sudah beberapa kali pertemuan di pengajian dari awal dan minggu kemarin ini penutupan pengajian manasik. Oleh karena itu dalam kesempatan makin ini yang akan sampaikan kesimpulan daripada hikmah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Paling tidak ini ada 3 hikmah yang inti-intinya. Yang pertama, melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji ini sebagai kafarah, sebagai penghapus lahan dosa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji ini adalah menafikan kefakiran. Dia dapat lantaran dia berhaji berangkat umrah dengan biaya sekian boleh niki bukan miskin enten barang niki. Kemudian yang ketiga, ibadah umrah dan ibadah haji ialah yang telah akan diberikan keberkahan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesimpulan dalam hikmah ibadah umrah dan ibadah haji. Ibadah umrah ini merupakan sebagai kafarah dan dosa besar dari Allah Ta'ala. Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis, al-umratu ila al-umrati kafaratun ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ibadah umrah pada umrah yang lain ini sebagai kafarah, penghapus di antara dosa salah ya Allah Subhanahu wa taala. Umrah pertama kepada umrah yang kedua ini kafarah, penghapus. Karena insya Allah dari travel
niki akan tahun umrah niki sampai 5 kali umrah. Langsung ke Taif niki 5 kali umrah. Insyaallah kami berangkat hari Jumat menuju Madinah begitu. Di Madinah 5 hari dan di Makkah 9 hari. Nah, kami akan mengambil nikah di Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Abyar Ali pada hari kelima dari Madinah. Dan umrah pertama ini adalah merupakan umrah yang wajib, yang fardu ain bagi seorang yang pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kepada umrah yang kedua, ini sebagai kafarah, sebagai penghapus dalam dosa salah dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dalam hadis ini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur nanti nak lain balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibarat, di dalam kitab Mufidul Hajj wa Zaid 'ala al-Ihtimar, jadi kita keterangan namun jain dan gele jarak antara rukun Hajar Aswad ketika mulai tawaf kepada rukun Hira, rukun Hira sampai rukun Samara itu secara khusus. Dari rukun Syam sampai rukun Yamani dianjurkan untuk membaca doa ketika kami Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura ila akhirih. Sekalipun yang belum melakukan tawaf umrah atau tawaf haji, dia toget dengan Allahumma ja'alha umratan mabrura dalam doa ini. Jadi selalu dianjurkan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Kayak Nabi, karena dalam tafsiran sarah daripada kitab ini, karena ibadah umrah itu merupakan ibadah haji asghar, yaitu hajian asghar, yaitu haji kecil, haji kodek, bahasa yang peluru, ia selalu betul masih pada itu. Nah, karena ibadah haji ini tidak kenal dalam bahasan kecuali surga, yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadah umrah yang mabrurah. Nah, jadi umrah mabrurah, kata mabrur ini allazi lam yukhalif bil ismi, sesuatu yang tidak ada campurannya dengan dosa salah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai berniat ihram umrah dari tempat miqat, yakni di Masjid Abyar Ali misal atau di Masjid Dzulhulaifah, dari sejak berniat ihram umrah sampai tahlul, sampai keluar dari ihram, kita ada pegawai dosa, inilah yang disebut dengan mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat yang mabrur itu arti ketaatan ibadah juga tidak Allah taala itu lebih ditingkatkan setelah sampun umrah, setelah sampun berhaji, saja belum berbanyak sampai teman berhaji atau teman umrah. Atau cara jamaah lagi seperti lebih seketat naik ke kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri daripada ibadah umrah yang mabrur. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma birul hajj? Ya Rasulullah, sampai tanda kemabruran ibadah umrah maupun ibadah haji. Nabi pada Rasulullah, yakni ada tentu gambaran dan tidak salam contoh sehingga dikatakan dia mendapatkan ibadah umrah atau haji yang mabrur. Pertama, it'amut ta'am, yakni dia harus sedekah. Ia buat yang perlu Nabi bila berangkat ke Mekah selalu buka ziarahan pada itu. Dia tak berwarna, dia tak terlalu penang-penang warna itu. Selalu karena dikira ciri-ciri cara yang perlu mendapatkan kemabruran dalam ibadah itu. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar tak kurang ziarahan pada itu kan itu bersedekah. Karena amalan sedekah ini dalam satu hadis Rasulullah berbahasa, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasyarri, bahasa Nabi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. As-sadaqah, yakni ibadah sedekah, itu
ini akan menutupi 70 pintu keburukan, 70 pintu musibah yang ditutupi oleh amalan sedekah yang beruntung. Jadi ikhlas terus sedekah, ikhlas yang memiliki bukan jarahan rasa kurang, maka dengan cara saniki musibah ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpelihara ia selamat di perjalanan sampai datang juga sampai Tuhan mari datang tadi mendapatkan ibadah yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini kemabruran bahasa Rasulullah sallallahu watibul kalam. Jadi ini tabek wala ucapan niki sholat, tutur kata bahasa niki lembut. Saya ibadah doa yang pelungguh. Lebih ketika yang pelungguh nanti tawa mulai dari rukun hajar aswad dan berakhir di rukun hajar aswad selalu dosa kita habis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dasar daripada rukun hajar aswad, masya Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah berbahasa, inna rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah wa matallahu nurahuma law lam yatmis nurahuma la ada'ata ma bainal maghrib wal maghrib. Sungguh rukun hajar aswad, salangat mulai tawa wal maqam dan maqam Ibrahim niki yaqutatani min yaqutil jannah. Asal mula hajar aswad dan maqam Ibrahim niki dua permata daripada permata surga. Dua permata dalam permata surga sebenarnya. Hajar aswad dan maqam Ibrahim. Tamasallahu nurahuma. Lalu Allah SWT menutupi cahaya keduanya. Cahaya hajar aswad, cahaya maqam Ibrahim ini kita tutup sisi Allah Ta'ala nanti. Yaitu bentuk Allah Ta'ala. Lau lam yatmis nurahuma la ada'ata ma bainal masyriq wal maghrib. Kuis seandainya dia tutupi cahaya sisi Allah Ta'ala, cahaya rukun hajar aswad, cahaya maqam Ibrahim, niscaya cahaya ini akan menerangi antara masyriq dan maghrib. Foto timur sampai foto barat ya terangi si cahaya hajar aswad tapi cahaya maqam Ibrahim simbolnya tempat nikah ialah yang perlu karena kemuliaan tempat, maka adalah kita harus bersih dulu diri ya berkawali dengan niat mata-mata karena Allah. Baru sampai bacaan ayat Al-Quran dari protokol wa atimul hajjah wal umrata lillah. Disempurnakan ibadah haji, ibadah umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, insyaallah maka ibadah yang perlu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita niki dia kalimat tentang fadilah kita melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.